Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah dongeng sebelum tidur. Ya, yang pada saat ini kali ini kita beri judul Legenda Tebu Jamding dan Putih Purian. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun di Kerinci tinggallah seorang anak pemuda atau remaja yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Dia hidup sebatang kara di dalam gubuk. Setiap hari dia menyusuri hutan mencari jantung pisang dan jamur kuping atau dalam bahasa Kerinci disebut sinawan lime. Pada hari ini, di antara kicauan burung, hembusan angin, siang yang terik, dia kelaparan dan juga kelelahan. Akhirnya setelah mencari jamur kuping, dia tertidur di bawah sebatang pohon. Ternyata dari atas pohon ada makhluk unik yang kerdil, dengan tubuh yang cacat dan juga mata yang besar, gigi yang ompong, berbaju kulit kayu, memperhatikannya dari atas pohon. Karena si makhluk unik sadar bahwasanya si piatu ini sedang dalam kelaparan, dia turun dan mencari buah ceri hutan yang banyak tumbuh di sekitar hutan tersebut, yang dalam bahasa Kerinci disebut buah sipingat. Lalu si makhluk unik menghampiri sang pemuda. Sang pemuda membuka matanya dan dia terkejut melihat makhluk unik yang ada di depannya. Akhirnya dia berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Makhluk unik memperkenalkan dirinya, "Aku adalah Jamding yang tinggal di tengah hutan ini bersama orang tuaku." Akhirnya mereka berteman, memakan buah ceri hutan hingga kenyang. Akhirnya karena hari telah sore, si piatu kembali ke dalam dusun. Sementara si Jamding melepas kepergiannya di atas pohon. Waktu berlalu. Sesampai di kampung, si piatu menukarkan jamur kuping dan letuk pisang atau jantung pisang dengan beras untuk menjadi makanannya. Setelah makan, dia tidur di dalam gubuknya. Gubuk yang reot. Dindingnya sudah bolong-bolong, atapnya dari ilalang. Dia tidur dengan nyenyak berselimutkan selimut kain yang sudah banyak tambalannya. Dan pada waktu pagi ketika subuh, dia tidak lupa menunaikan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu melaksanakan solat subuh 2 rakaat. Pagi menjelma, kicauan burung bernyanyi, matahari bersinar dari ufuk timur dengan kasih sayangnya yang lembut menyinari Mayapada. Dia membawa jangki dan juga parang untuk masuk ke dalam hutan. Kali ini tujuannya adalah pohon bambu. Dia menebang pohon bambu dan memotongnya. Apa yang akan dibikin si piatu? Rupanya dia mengarang bubu, yaitu lukah, yang dalam bahasa Kerinci disebut lukah, untuk menangkap ikan di sungai. Dia membuat bubu dengan telaten hingga beberapa buah. Setelah menggali umpan, dia pada sore itu memasangnya di dalam sungai, yang rencananya besok pagi akan dia ambil. Ketika dia pulang, di kampung orang begitu ramai. Banyak arak-arakan dan ada hulu balang pengawal kerajaan. Rupanya sang putri, anak daripada sang raja, sedang berjalan-jalan mengelilingi kampung. Si piatu sangat terpesona dan si putri pun juga heran melihat si piatu. Kok ada seorang pemuda yang berpakaian lusuh yang begitu tampan? Dia menghampiri si pemuda dan bertanya siapakah namanya. Akhirnya mereka saling mengenal. Untuk si putri yang cantik jelita membuat hati si piatu terpikat, terpedaya dan terpesona. Akhirnya untuk kenang-kenangan si piatu memberi
sang putri sebuah bunga khas Kabupaten Kerinci yang digunakan untuk acara tradisional, yaitu bunga aut yang terbuat dari kayu saleh yang diasah dan diraut sedemikian rupa sehingga berbentuk rambut keriting. Sang putri sangat senang menerima bunga aut tersebut, dan sebagai imbalannya dia memberikan si Piatu selendang berwarna merah. Si Piatu sangat senang dan membuat iri para pemuda lainnya. Sementara itu hari berganti hari, minggu berganti minggu, si Jamding yang setiap hari mencari si Piatu di hutan tidak menemukannya. Jamding merupakan makhluk unik, manusia aneh yang terlahir dengan cacat bagian fisiknya, tidak memiliki teman bermain selain daripada ayah dan ibunya. Makanya ia begitu senang ketika berjumpa dengan si Piatu. Padahal si Jamding ini umurnya telah tua dan memiliki kesaktian dan kekejaman melebihi binatang, sehingga masyarakat sangat takut kepadanya. Namun kali ini dia sangat senang terhadap si Piatu. Karena lelah menunggu, si Jamding pulang dengan cara meloncat dari dahan ke dahan seperti monyet dan kera. Dia bertemu dengan orang tuanya di rumah di tengah hutan dengan hati yang masgul. Dia begitu kecewa karena penantiannya menunggu si Piatu tidak membuahkan hasil. Dia pulang ke rumah dengan sedih. Sementara itu si Piatu telah disibukkan dengan memasang lukah di dalam sungai yang ikan-ikannya ia jual dan ia tukar kepada penduduk. Pada suatu hari di kerajaan, sang putri sedang sakit yang sangat parah. Telah banyak dokter ataupun dukun dan tabib kampung mengobatinya, namun sang putri tidak sadar dari pingsannya. Dia koma, terbaring sendirian di atas kasur. Ayahnya frustasi sehingga dia mengundang tabib dari India untuk mengobatinya. Permaisuri bertanya, "Apakah gerangan yang mengganggu anakku ini, wahai tabib?" Sang tabib mendiagnosa. Dia mengatakan bahwasanya sang putri akan sembuh dengan memakan ramuan tebu si Jamding yang ada di dalam hutan. Mendengar itu, sang raja pun memukul beduk sehingga masyarakat berkumpul di istana. Di sana sang raja melaksanakan sembara. Barang siapa dapat meminta tebu Jamding dan dapat menyembuhkan sang putri Puriang, maka dia akan dijodohkan dengan putri Puriang dan akan menjadi penggantinya sebagai raja di kemudian hari. Semua orang riuh, bisik-bisik karena melongo karena mereka tahu Jamding itu siapa. Akhirnya ada 5 orang pemuda yang bertubuh kekar menawarkan diri untuk mencoba. Maka si pemuda pertama berjalan dengan gagah berani di dalam hutan, membawa sebilah pedang, melewati hutan pisang liar atau pisang hutan yang banyak tumbuh di sana. Akhirnya dia sampai di rumah Jamding. Sebelum dia berbicara, melihat tubuh Jamding yang unik dengan mata yang merah seperti setan, dia sudah berlari ketakutan. Dia meraung-raung sepanjang jalan seolah-olah melihat malaikat maut. Keempat pemuda dan terakhir yang kelima juga seperti itu. Ketika berjumpa dengan Jamding, dia akan lari ketakutan karena melihat wujud asli si Jamding. Sang raja dan tabib serta permaisuri frustasi, siapakah yang bisa meminta tebu Jamding di dalam hutan? Akhirnya si Piatu menawarkan diri. Melihat si Piatu, pemuda yang berpakaian lusuh dan dekil, sang raja pun kecewa. Namun demi menjaga wibawanya di depan tabib yang dari India, dia memperbolehkan. Si Piatu berjalan ke dalam hutan dengan penuh harapan. Pada sore itu dia membawa selendang pemberian putri. Akhirnya dia berjumpa dengan si Jamding. Ketika melihat si Piatu, si Jamding sangat gembira dan tertawa ria. Mereka berpelukan sehingga ayah dan ibu Jamding sangat senang. Si Jamding dapat menemukan keceriaannya kembali. Si Piatu memutuskan bahwa dia harus tidur bersama Jamding malam itu.
di rumah orang tuanya yang diterangi oleh obor. Orang tuanya bercerita panjang lebar tentang kehidupan si Jamding. Akhirnya mereka tertidur. Rupanya untuk tidur si Jamding tetap dinina bobokan oleh ibunya yang telah tua. Pagi harinya si Piatu memberi Jamding selendang merah pemberian putri sebagai kenang-kenangan. Dan orang tua Jamding memberikan si Piatu tebu untuk obat si putri. Dengan perasaan senang gembira, si Piatu pulang membawa tebu. Dia menghayal bahwasanya dia akan menjadi raja dan suami dari putri tersebut. Akhirnya ketika sampai di istana, masyarakat ricuh karena banyak persepsi. Ada yang mengatakan si Piatu mengambil tebu sembarangan, ada yang tidak percaya, dan ada yang kagum. Untuk membuktikan hal itu, dia menyerahkan tebu tersebut kepada sang raja. Sang raja menerimanya dan sang tabib meramu obat si putri. Ternyata dengan meminum tebu tersebut, si putri dapat sembuh dan segar bugar kembali. Dia kembali riang sesuai dengan namanya, Putih Puriang. Akhir kata, si Piatu yang telah 3 hari tidak datang ke istana kembali ke istana, namun dia ditahan oleh pengawal. Dia tidak dibolehkan masuk sebelum sang raja datang. Sang raja datang dan mengusir si Piatu. Bahwasanya dia mengatakan si Piatu tidak membawa tebu Jamding, melainkan tebu yang didapat sembarangan. Dia mengusir si Piatu dengan murka. Di samping itu, dia mengutus para hulu balang, pengawal istana, untuk merusak dan membakar rumah si Piatu. Si Piatu yang pulang melihat rumahnya hangus menjadi arang menangis. Air matanya berlinang. Kepada siapa aku mengadu? Ayah dan ibuku tidak ada. Saudara dan kerabatku di sini tidak ada. Oh, kalau begitu, aku akan pergi mengembara. Akhirnya ia memutuskan masuk ke dalam hutan mengikuti arus sungai. Sementara itu, si putri yang sudah sembuh bertanya kepada permaisuri, "Wahai bunda, siapakah gerangan yang telah menyelamatkanku? Siapakah yang meminta tebu si Jamding untukku?" Sang permaisuri bercerita, "Dia adalah pemuda yang dekil dan kumal yang pernah engkau ceritakan sebelum ini." Akhirnya si Putih Puriang mengajak pengawalnya untuk berkunjung ke rumah si Piatu. Namun nasi telah menjadi bubur. Rumahnya luluh lantak dimakan api dan menjadi arang. Menurut keterangan bahwa rumah tersebut dihancurkan oleh pengawal istana atau utusan ayahnya. Dia menangis di dalam kamar. "Kenapa ayahku begitu tega? Orang yang telah menyelamatkan hidupku telah beliau hina dan telah beliau usir dari kampung ini. Bukankah beliau telah mengumumkan barang siapa yang dapat menyelamatkanku dan meminta tebu si Jamding akan dinikahkan denganku dan akan menjadi raja?" Oh, rupanya ayah kacang yang lupa dengan kulitnya. Hari demi hari waktu berlalu, si putri terus mengurung diri di dalam kamar dan menangis mengenang nasibnya. Sementara itu si Piatu yang tiba di dalam hutan membuat rumah dan membuka lahan pertanian baru. Dia bekerja, dia tidak patah hati. Dia yakin dan percaya suatu saat dia akan menjadi laki-laki yang gagah berani dan bisa membuat kerajaannya sendiri. Dia membuat pagar ladangnya dari kayu-kayu bulat untuk agar babi tidak masuk ke dalam kandangnya. Tubuhnya kini telah kekar dan perkasa. Akhirnya dia telah tinggal di hutan tersebut selama 3 tahun. Buah-buahannya sudah tumbuh dengan banyak, pepaya, kates ataupun daun singkong, tanaman palawija, ditambah dengan ikan yang dia saleh, bahan pangan yang cukup banyak. Suatu hari dia mengumpulkan hasil palawijanya dan dia bawa berjalan melewati hutan untuk menuju pasar rakyat atau pasar tradisional. Di pasar dia menjual sayur mayur dan ikannya dengan cukup murah dan meriah sehingga ibu-ibu, gadis-gadis sangat senang kepadanya. Seorang saudagar yang tampan, gagah perkasa dan juga menjual dengan murah. Kemudian
Ketika pulang setelah membeli gula, garam dan minyak, si piatu menemukan 2 orang anak telantar yatim piatu. Lalu dia mengadopsi kedua anak tersebut untuk membantunya di ladang di dalam hutan. Di sana kedua bersaudara itu sangat senang membantu si piatu karena makanannya terpenuhi dan tercukupi. Akhirnya mereka membuka lahan baru dan menghidupi ternak ayam ataupun unggas. Mereka sangat senang. Di lain pihak, di dalam kamar, sang putri terus menangis. Tubuhnya kurus kering, wajahnya yang pucat. Dia terus membayangkan si piatu. Sang raja telah berusaha untuk mencari si piatu, namun nasi telah menjadi bubur. Dia tidak menemukan pemuda yang telah menyelamatkan anaknya, yang kini tanpa dirinya anaknya bukanlah apa-apa lagi. Pada suatu hari, kerajaan sebelah menyerang kerajaan tersebut. Istana terbakar, para pengawal, pejuang berjuang dengan gigih dan perkasa. Namun, naasnya sang raja meninggal dunia. Kemudian, sang putri dan permaisuri melarikan diri ke dalam hutan. Mereka berteduh di bawah sebatang pohon dengan perut lapar dan ketakutan. Tiba-tiba datanglah seekor harimau dari belakang mereka yang ingin memangsa mereka. Mereka begitu takut dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah seorang pemuda, memukul dan menghalau harimau tersebut sehingga mereka terselamatkan. Sang putri begitu kaget, ternyata dia adalah pemuda kekasih pujaan hatinya. Sang putri memeluk pemuda dengan erat, menangis terseduh-sedan. Permaisuri pun juga bersedih. Akhirnya sang pemuda membawanya ke tempat tinggalnya. Mereka tinggal di sana bersama permaisuri, sang putri, dan 2 orang anak yatim piatu. Mereka menikmati kehidupan yang sunyi, sepi, dan senang, sehingga si piatu atau pemuda tadi dinikahkan oleh ibunya dan mereka mulai membina kehidupan baru. Sementara di kerajaan mereka, raja telah berganti dengan raja yang arif, adil dan bijaksana yang sangat disayangi oleh seluruh masyarakat. Mendengar si piatu, si pemuda membuka lahan jauh di dalam hutan, banyak di antara penduduk yang ikut serta mohon izin untuk mengikutinya. Maka terbentuklah sebuah kampung di dalam hutan yang dinamakan oleh si piatu atau sang pemuda dengan negeri Dusun Talang Jauh. Dusun Talang Jauh menyediakan berbagai macam palawija, sayur-sayuran dan lahan pangan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan singkat kata, setelah penduduk telah banyak yang pindah ke sana, si piatu atau si pemuda diagungkan menjadi raja dengan gelar Rajo Kecik, sehingga Dusun Talang Jauh dipimpin oleh Rajo Kecik alias si pemuda dan Putih Puriang.